Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem koordinasi. Dan koordinasi lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan menganalisis proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Apa itu sistem koordinasi? Pernahkah kamu mengalami perasaan gugup atau cemas untuk memulai suatu hal yang belum pernah kamu lakukan? Atau kamu pernah mendengarkan suara? Atau kamu pernah suatu peristiwa apabila kakimu terinjak paku, maka tanpa kamu sadari kamu akan mengangkat kaki tersebut. Hal itu semua termasuk ke dalam sistem koordinasi, di mana peristiwa tersebut dapat direspon oleh tubuh karena adanya sinyal yang saling berhubungan antara sistem saraf pada tubuh, organ tubuh, dan hormon pada tubuh yang berperan. Pada materi sistem koordinasi itu sendiri, kita akan mempelajari mengenai sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Pada materi sistem saraf ini, kita lihat terlebih dahulu bahwasannya tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi yaitu peserta didik dapat merincikan sistem-sistem organ yang tergabung dalam sistem koordinasi dengan menggunakan gambar. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian neuron menggunakan gambar. Sistem saraf adalah sistem organ yang tersusun dari jutaan sel saraf berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar dan tidak sadar, homeostasis, proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Serabut saraf mempunyai kemampuan eksitabilitas, konduktivitas, dan memberikan reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi, atau fisik. Struktur sistem saraf, di mana sistem saraf tersusun atas beberapa bagian, di antaranya neuron. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci serta terdiri atas bagian-bagian, di mana bagian tersebut adanya badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel. Badan sel berfungsi mengendalikan metabolisme ke seluruh neuron. Badan sel memiliki nukleus inti di tengah dengan nukleolus yang menonjol tetapi tidak memiliki sitoplasma. Dendrit. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek bercabang-cabang, berfungsi menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Akson. Akson merupakan juluran sitoplasma yang panjang atau cabang tunggal berbentuk silindris yang berasal dari badan sel. Ujung akson bercabang-cabang seperti ranting dan berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya. Pada umumnya, akson dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung myelin.
Bagian tertentu dari akson juga ada yang tidak diselubungi myelin yang disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalannya impuls sedangkan selubung myelin ditutupi oleh rangkaian sel Schwann yang berinti gepeng disebut dengan selubung Schwann. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, neuron sensori atau neuron feedback, berfungsi mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, otak atau sumsum tulang belakang. B. Neuron motorik atau efferent, berfungsi mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor seperti otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor atau dikenal dengan interneuron, berfungsi menghubungkan neuron satu dengan neuron lainnya. Berdasarkan strukturnya, sistem saraf atau neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Neuron multipolar. Neuron multipolar memiliki satu akson dan 2 dendrit atau unit. Contohnya neuron motor yang terdapat di otak medulla spinalis. B. Neuron bipolar memiliki 2 jaluran sel berupa dendrit dan akson. Contohnya neuron pada otak ventral seperti mata, hidung, dan telinga. C. Neuron unipolar atau disebut dengan pseudounipolar, merupakan neuron bipolar yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Contohnya neuron pada embrio, fotoreseptor mata, dan kulit. Pada sistem saraf, kita juga mempelajari mengenai sel neuroglia. Sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis, di mana jenis sel glia yaitu sebagai berikut. A. Astrosit. Astrosit berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron. B. Oligodendrosit. Oligodendrosit berbentuk menyerupai astrosit tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan myelin untuk melapisi akson. C. Mikroglia. Mikroglia berukuran paling kecil dan bersifat fagosit, di mana dia berfungsi untuk pertahanan. Yang D. Sel epidima merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medulla spinalis.